Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Mas Nurul Hikmat, NIM A1A2181052, Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang suku Maori di Selandia Baru. Suku Maori adalah suku pendatang pertama di Selandia Baru yang berasal dari Hawaii pada 400 tahun yang lalu. Nama Maori ini sendiri sebenarnya muncul setelah datangnya orang-orang Eropa ke Selandia Baru. Nah, dahulunya sebelum datangnya orang Eropa ini, bangsa Polinesia yang menetap di Selandia Baru ini tidak bernama. Kata Maori ini sendiri artinya adalah normal atau biasa dalam bahasa Maori dan merujuk pada makhluk-makhluk hidup yang berbeda dari dewa-dewi. Kata Maori ini sendiri memiliki banyak kerabat dalam bahasa Austronesia lainnya, seperti bahasa Hawaii. Nama Maori sendiri muncul setelah kedatangan bangsa Barat ke Selandia Baru pada sekitar tahun 1830. Kata Maori yang berarti orang biasa ini digunakan oleh bangsa Barat untuk menyebut orang-orang yang telah tinggal di tanah Selandia Baru sebelum mereka datang. Sebenarnya, penyebutan penduduk asli dengan nama Maori ini digunakan untuk membedakan orang-orang Barat dengan penduduk asli. Orang Barat menyebut mereka sebagai Pakeha, yang berarti orang kulit putih, sama seperti kebiasaan di daerah temuan lain. Orang Barat menganggap bahwa mereka lebih baik dari penduduk asli yang mendiami daerah temuan mereka. Oleh sebab itu, mereka sering menamai penduduk asli dengan sebutan yang mendiskreditkan. Orang Maori yang ada di Pulau Selatan umumnya memiliki ciri fisik yang kental dan sangat mirip dengan ras Polinesia. Mereka mempunyai rambut hitam dan melambai, mata coklat gelap, bibir tebal dan menonjol, hidung datar dengan lubang hidung yang besar, dan gigi yang besar, putih dan bertekstur. Pada umumnya, orang-orang suku Maori ini berumur panjang, dikarenakan umumnya mereka hidup sederhana, bekerja keras, dan produktif pada usia muda. Pada umumnya, orang Maori ini meninggal atau mati karena memang sudah tua, atau terkena ilmu hitam, dan juga penyakit cacar yang dibawa oleh orang Eropa. Yang pertama adalah ciri kebudayaan masyarakat Maori. Suku Maori telah menetap dengan permanen di wilayah Selandia Baru dan membangun budaya khas mereka sendiri. Perekonomian mereka berbeda dari satu region dengan region lainnya. Pada wilayah utara yang memiliki tanah lebih subur dibanding wilayah lain, pertanian kentang atau dikenal dengan kumara dalam bahasa lokal menjadi sumber pangan utama mereka. Sedangkan di wilayah dekat pantai, tentu saja ikan menjadi sumber makanan keseharian suku Maori. Suku Maori percaya sama seperti halnya bangsa Polinesia, termasuk adanya konsep tapu atau larangan, mana atau penghargaan individual, Maori atau daya hidup, utu atau hari pembalasan, dan makutu atau sihir. Suku Maori percaya pada banyak dewa, dengan dewa tertingginya adalah Iyo. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu kebudayaan masyarakat Maori. Nah, dalam kebudayaan masyarakat Maori ini terdapat beberapa bagian dan beberapa penjelasan yang akan saya paparkan. Yang pertama yaitu kebudayaan Tamako atau kebudayaan Mentato. Kebudayaan Tamako atau seni Mentato yaitu kebudayaan yang paling terkenal dari suku Maori. Orang-orang Maori ini mempunyai cara khusus untuk menato tubuhnya, yaitu
dengan membuat torehan atau pahatan pada kulitnya dengan menggunakan pisau atau pahat yang terbuat dari kulit kerang laut. Untuk tintanya sendiri, mereka menggunakan dua jenis. Yang pertama terbuat dari organisme, yaitu dari sayuran dan ulat. Dan yang kedua yaitu terbuat dari arang kayu. Untuk tinta yang berasal dari arang kayu, biasanya digunakan untuk menato bagian wajahnya. Selanjutnya yaitu tarian Haka. Tarian perang Haka ini adalah tarian tradisional Maori. Tarian ini diikuti oleh teriakan dan hentakan yang dilakukan secara grup. Tarian perang Haka ini pada mulanya merupakan tarian yang dilakukan oleh para prajurit sebelum perang, yang dimaksudkan untuk menunjukkan kekuasaan dan bertujuan untuk mengintimidasi pihak lawan. Nah, selanjutnya ini terdapat sedikit cuplikan dari tarian perang Haka. Nah, itu dia sedikit cuplikan dari tarian perang Haka. Kebudayaan selanjutnya yaitu kebudayaan Hangi. Makanan khas suku Maori ini sangat unik seperti namanya, Hangi. Hangi ini dimasak di bawah tanah sekitar 3 hingga 4 jam, sesuai dengan jumlah yang dimasaknya. Cara memasak Hangi ini yaitu wadah-wadah Hangi ini diletakkan di atas batu panas di bawah tanah. Kemudian dilapisi kain basah dan ditutupin dengan tanah yang menyerap panas dari bebatuan di bawahnya. Selanjutnya ini kebudayaan yang tidak kalah unik, yaitu kebudayaan Hongi. Mereka menyambut para tamu dengan cara yang unik, yaitu dengan cara beradu hidung satu sama dengan yang lain. Mereka ini sangat menghargai para tamu, akan tetapi jangan pernah sekali-kali membuat mereka marah. Materi selanjutnya yaitu Waikaro atau seni ukir. Waikaro atau seni ukir ini sendiri tidak hanya sekedar merupakan hiasan, akan tetapi tiap ukiran menyampaikan kisah yang unik, kisah yang diturunkan dari generasi ke generasi yang menjelaskan berbagai tradisi budaya dan sejarah suku. Ranganga atau seni tenun. Ranganga adalah seni tenun. Bahan yang paling banyak digunakan untuk menenun dari zaman dahulu hingga zaman sekarang adalah harakeke, yang juga dikenal sebagai rami Selandia Baru. Selanjutnya, materi tentang eksistensi suku Maori dalam Perang Dunia. Perang Dunia Pertama. Dalam Perang Dunia Pertama, melihat tentara Maori bertugas untuk pertama kalinya dalam konflik besar dengan Angkatan Darat Selandia Baru. Meskipun sejumlah telah bertempur dalam Perang Boer Kedua ketika perekrut Selandia Baru memilih untuk mengabaikan kebijakan militer Inggris pada saat melarang penduduk asli tentara. Sejarah militer Selandia Baru selama Perang Dunia Pertama dimulai pada Agustus 1914. Ketika Inggris menyatakan perang terhadap Jerman pada awal Perang Dunia Pertama, pemerintah Selandia Baru mengikuti tanpa rasa ragu-ragu, meskipun terisolasi secara geografis dan populasi kecil. Diyakini pada saat itu bahwa setiap deklarasi perang oleh Britania Raya secara otomatis menyertakan Selandia Baru, dan gubernur mengumumkan bahwa Selandia Baru sedang berperang dengan Jerman dari tangga parlemen pada tanggal 5 Agustus.
sebuah kontingen mengambil bagian dalam kampanye Gallipoli dan kemudian melayani dengan istimewa di front barat sebagai bagian dari Batalion Perintis Selandia Baru atau Maori. 2.688 Maori dan 346 penduduk Pulau Pasifik, termasuk 150 Niueans, bertugas dengan pasukan Selandia Baru secara total. Dan yang terakhir yaitu Perang Dunia II Selandia Baru. Konflik ini telah menghilangkan nyawa 50 juta orang, termasuk 1 dari tiap 150 orang Selandia Baru. Selandia Baru terlibat dalam setiap perang, kecuali 3 dari 2.179 hari perang, karena komitmen mereka yang ingin membantu Australia dan Inggris. Perang ini adalah perang di mana masyarakat Selandia Baru memberikan sumbangan nasional terbesarnya, mulai dari laut, darat, dan udara, serta merupakan perang di mana Selandia Baru terlihat secara global, mulai dari Mesir, Italia, dan Yunani, sampai pada Jepang dan Pasifik. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.